Halo, selamat datang kembali untuk mata kuliah pengantar ilmu sosial. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar dari ilmu sosial. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan topik struktur dan peranan ilmu sosial. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar dan bahkan di sana sudah dijelaskan tentang ilmu pengetahuan, bagaimana beda ilmu dan pengetahuan, seni, agama dan sebagainya. Dan di sini kita akan membahas tentang struktur ilmu. Apa sih sebenarnya untuk struktur ilmu itu sendiri? Nah, menurut Sekwap, struktur suatu disiplin ilmu itu merupakan sebuah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin dan pengawasan ataupun pengendalian terhadap penelitian, di mana struktur tersebut terkait dengan bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Bagian yang sama dengan bentuk hubungan antara bagian yang berbeda akan menghasilkan bentuk gedung yang berbeda pula. Maksudnya, sebuah struktur dapat membedakan hasilnya nanti. Misalnya nih, dalam membuat sebuah mall, struktur bangunannya akan berbeda dengan struktur bangunan dalam pembuatan perpustakaan misalkan atau rumah sakit, di mana ruang-ruang ataupun tempat-tempat yang berada dalam gedung tersebut tentu akan berbeda antara mall dengan perpustakaan tadi. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya struktur ilmu tertentu memiliki perbedaan maupun persamaan yang pada akhirnya dari struktur tersebut di akhirnya akan memunculkan ilmu apa sih yang akan ditunjukkan oleh struktur tersebut. Nah, sedangkan ilmu sosial, sebenarnya apa sih ilmu sosial itu? Kemudian apa sih peranannya dalam kehidupan manusia? Karena kita kemarin udah membahas sedikit tentang ilmu sosial itu. Apa sih hubungannya dengan peranan manusia? Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu sosial itu sendiri? Dan kemudian problematika atau permasalahan apa yang hadir jika dikaitkan dengan kegagalan dari ilmu sosial itu sendiri? Nah, ilmu sosial itu sebenarnya berupaya untuk mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama, di mana ilmu sosial ini juga akan membahas tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya dan juga bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Contohnya ini tentang kejadian longsor ataupun kejadian banjir yang ada di Kalimantan Selatan seperti itu juga bisa dilihat dari sudut pandang ilmu sosial. Nah, dari perilaku manusia yang sangat beragam, ilmu sosial juga berupaya untuk mengkaji bagaimana perilaku manusia yang beragam tersebut, misalnya dari hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik itu pribadi maupun kelompok, atau teman-teman sering mengenal dengan mata pelajaran dulu mungkin waktu teman-teman SMA itu mata pelajaran sosiologi. Nah, kemudian ilmu sosial juga berupaya untuk mengkaji bagaimana perilaku manusia pada masa lalu, yaitu biasanya itu akan dibahas dalam mata pelajaran sejarah, di mana teman-teman sangat sering mendengarkan kata jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, ini merupakan bagian dari ilmu sosial yang berupaya untuk mengkaji perilaku manusia pada masa lampau. Nah, kemudian teman-teman, ilmu sosial juga berupaya untuk mengkaji bagaimana perilaku manusia tersebut dalam pemenuhan kebutuhannya, yaitu dalam mata pelajaran atau dalam ilmu ekonomi. Teman-teman sudah mempelajari ekonomi ya semester lalu di mata kuliah saya juga. Dan yang berikutnya adalah ilmu sosial juga berupaya untuk mengkaji atau mempelajari bagaimana tentang perilaku manusia dengan kejiwaannya, yang mungkin teman-teman sangat sering psycho tuh, rusak tuh kejiwaannya gitu. Nah, biasanya ini akan dibahas dalam lingkup ruang psikologi seperti itu.
Nah, sebenarnya untuk ruang lingkup ilmu sosial itu cukup banyak teman-teman, bukan hanya sekedar yang sudah dibahas tadi, 4 yang dibahas tadi. Namun ternyata lebih kaya lagi. Misalnya ada geografi. Geografi ini membahas tentang geo, artinya bumi atau wilayah dari sebuah negara, wilayah tertentu, baik itu darat, laut, udara, seperti itu. Dan kemudian ekonomi, tadi yang sudah dijelaskan itu tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan dari si manusia tadi. Kemudian hukum, ini akan teman-teman pelajari dengan mata kuliah Pak Agus, seperti itu, di mana hukum ini merupakan bagian dari ilmu sosial yang berupaya untuk melihat bagaimana tatanan ataupun norma-norma, peraturan-peraturan yang mengikat bagi manusia itu sendiri, baik itu secara pribadi, kelompok, maupun secara general. Tadi psikologi sudah dijelaskan, dan ternyata teman-teman, pendidikan juga merupakan dari ruang lingkup ilmu sosial itu sendiri. Kemudian linguistik atau bahasa, antropologi itu lebih fokus kepada budaya, seperti itu, budaya dalam sebuah masyarakat. Kemudian politik yang sudah akan dipelajari teman-teman, semester ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu politik, itu juga merupakan bagian dari ilmu sosial. Kemudian sosiologi dan juga sejarah. Nah, hakikat dari ilmu itu mungkin teman-teman sudah sangat sering mendengarkan kata science. Science itu dalam bahasa Inggris artinya adalah ilmu. Sebenarnya ilmu. Makanya social science seperti itu, berarti ilmu sosial. Nah, dari bahasa Latin sebenarnya kata science itu atau kata ilmu itu berasal dari kata scire. Saya bukan orang Latin, jadi saya nggak begitu paham mungkin untuk penyebutannya, yang artinya adalah mengetahui. Begitu juga dengan bahasa Arab, ilmu atau ilm, di mana ilm itu berarti juga mengetahui. Nah, dalam hakikat ilmu itu sendiri, objek ilmu alam itu berupa fisik manusia atau fenomena alam itu sendiri, namanya ilmu alam ya. Nah, sedangkan objek dari ilmu sosial adalah manusia dan lingkungannya. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa membedakan mana ilmu alam, mana ilmu sosial. Di mana ilmu alam itu lebih fokus kepada fisik dari manusia maupun fisik ataupun fenomena dari alam itu sendiri. Sedangkan ilmu sosial itu membahas tentang manusia secara general dan lingkungannya. Nah, lingkungan itu bagaimana maksudnya? Yaitu manusia lain maupun objek fisik di sekitar manusia. Jadi di luar dari manusia, bukan dari bagian tubuh manusia. Contohnya itu, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender misalkan. Kesetaraan gender itu kan masuk ke dalam biologis yang mengatakan bahwasanya itu kan jenis kelamin. Itu kan bagian dari laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Namun, ketika kita membahas tentang kesetaraan gender, itu akan masuk dalam lingkup ilmu sosial. Karena apa? Karena objek dari kesetaraan gender itu berada di sekitar manusia, bukan di dalam manusia. Kecuali kita membahas tentang genetik ataupun DNA yang ada di dalam transgender misalkan. Itu akan masuk ke dalam ilmu alam. Karena apa? Yang dibahas adalah fisik dari atau di dalam tubuh manusia itu sendiri. Gitu ya. Nah, untuk filsafat ilmu, ini sering sekali juga kita dengarkan filsafat ilmu ini sudah dipelajari di mata kuliah Pancasila juga sudah dibahas bagaimana filsafat ilmu, filsafat pengetahuan, dan epistemologi. Nanti akan diperdalam oleh Pak Haris untuk logika dan etika moral, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk filsafat ilmu itu sendiri merupakan dasar yang menjiwai dinamika proses memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Mungkin sedikit flashback ya teman-teman. Filsafat itu hadir dikarenakan banyaknya keheranan, keingintahuan dari manusia itu sendiri. Jadi gini teman-teman, mungkin ada yang tidak ikut di mata kuliah saya. Filsafat itu merupakan ibu dari semua jenis
ilmu. Karena apa? Filsafat itulah yang mendasari terbitnya penemuan-penemuan baru. Misalnya gini teman-teman, contoh yang saya jelaskan itu kemarin itu tentang Galileo Galilei, saya lupa namanya, antara Galileo Galilei, misalkan seperti itu. Galileo Galilei itu merupakan salah satu penemu teleskop yang adanya keraguan, adanya keheranan ketika dia bangun pagi nih misalkan. Bangun pagi matahari ada di sebelah timur. Kemudian ketika dia mau tidur misalkan kok berubah ke sebelah barat ya gitu. Apa sih yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Jadi ada pertanyaan di dalam diri. Pertama heran, ada keheranan tadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan pada akhirnya mencari sebuah solusi. Dan dia meng-create atau membuat sebuah alat penemuan yang mempermudah si manusia atau dia sendiri untuk mengetahui kenapa ini terbit dari timur terus kemudian tenggelam di barat. Terus kenapa kalau misalkan saya jalan, bayangan saya awalnya di sebelah kanan terus kemudian di sebelah kiri, misalkan seperti itu. Nah, itu juga itu yang mendasari manusia menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu. Itu berasal dari filsafat tadi. Nah, kemudian untuk pengetahuan ilmiah ini merupakan diperolehnya sesuai dengan prosedur metodologis, teknis, dan normatif yang teruji secara ilmu dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja teman-teman, sebuah ilmu, gak usah jauh-jauh deh, sebuah teori dapat dikatakan sebagai sebuah teori apabila itu sudah diuji berkali-kali dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ciri-ciri ilmu itu ada 4. Yang pertama itu mempunyai objek, ya tentu saja objek apa yang akan dibahas. Ilmu sosial, berarti objeknya itu adalah manusia dan sekitarnya misalnya. Kemudian mempunyai metode, langkah sistematis untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Jadi ilmu sosial itu juga merupakan pengetahuan yang ilmiah. Kemudian universal, di mana kebenaran itu bersifat umum. Jadi ya walaupun teman-teman mungkin sering sekali mengatakan enak ya jadi anak ilmu sosial, tergantung harga beras. Kalau misalkan anak ilmu alam 2 tambah 2 ya tentu 4. Tapi kalau misalkan anak sosial bilangnya 2 tambah 2 tergantung harga beras. Bisa aja jadi 5, bisa jadi 4, bisa jadi 3, tergantung situasi dan kondisi. Namun ilmu sosial itu juga harus universal. Sebuah ilmu itu juga harus universal, di mana ketika di sini terjadi sesuatu A dan apabila dilakukan di tempat lain dengan situasi dan kondisi yang sama, maka akan menghasilkan hal yang sama gitu. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan ilmu sosial itu enak karena tergantung harga beras, itu memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi pada dasarnya ilmu sosial itu merupakan ilmu yang bersifat universal, di mana kebenaran itu bersifat umum. Kemudian itu mempunyai sistem, dia mempunyai sistem yang artinya ada komponennya yang berhubungan satu sama yang lain. Namanya juga sistem. Sistem itu merupakan sekumpulan indikator-indikator atau sekumpulan partikel-partikel atau sekumpulan yang saling berhubungan dan sistematis. Seperti itu. Nah, kemudian untuk struktur ilmu sendiri mempunyai 2 bagian. Yang pertama itu adalah substantive conceptual structure dan kemudian syntactical structure. Di mana yang pertama itu adalah substantive conceptual structure ini artinya itu merupakan konsep yang menjadi kerangka berpikir atau frame of reference. Jadi ini merupakan struktur pertama untuk membuat kerangka. Kita kalau misalkan membuat bangunan saja harus ada rangkanya dulu kan, ada apa sih namanya, besi dulu sebelum dibuat dibangun rumah, terus bagaimana tiangnya, atau kalau misalkan kita mau membuat sebuah kerajinan tangan dulu mungkin teman-teman waktu SD, SMP, SMA, hal yang pertama yang teman-teman lakukan adalah membuat kerangka. Karena apa? Kerangka itulah yang menjadi penopang atau menjadi fondasi dan juga tempat bagi berdirinya sebuah inovasi yang Anda buat. Seperti itu juga dengan ilmu.
Contohnya tuh, data yang perlu dicari itu apa? Eksperimen yang bagaimana yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Itu merupakan bagian dari substantive conceptual structure. Yang kedua itu adalah syntactical structure, yaitu yang berhubungan dengan inquiry atau penelitian yang dilakukan dengan disiplin itu sendiri. Nah, di mana bagian itu meliputi cara mengumpulkan datanya bagaimana, cara menguji datanya bagaimana, kriteria yang dipakai dalam menetapkan kualitas data bagaimana, ukuran untuk menentukan bahwa data itu relevan atau tidak bagaimana, seperti itu. Nah, inilah yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman nanti melakukan observasi. Jadi teman-teman akan mengumpulkan data. Ya walaupun itu bukan sesuatu hal yang sangat luas, tetapi itu juga sudah merupakan salah satu usaha untuk memberikan sumbangan kepada ilmu sosial ataupun topik-topik yang akan teman-teman kaji seperti itu, ya. Jadi untuk batang tubuh ilmu sendiri atau body of knowledge itu strukturnya itu mencakup ada 4. Yang pertama fakta, di mana adanya pernyataan tentang sesuatu hal, baik itu bentuk maupun kejadian yang diamati yang kebenarannya dapat dikaji secara empiris. Dan kemudian konsep, di mana gambaran umum dari ide, gagasan, dari sistem penalaran. Nah, ini bisa berupa definisi atau gambar mental, dan kemudian ruang lingkupnya bisa abstrak ataupun konkret. Contohnya itu gunung, ramah, misalnya ramah itu kan abstrak ya, tapi itu juga merupakan sesuatu yang bisa diamati, yang bisa juga dikaji. Kemudian agama, kebaikan, kepandaian, dan juga yang lainnya gitu. Selanjutnya, untuk generalisasinya itu pernyataan dari yang sederhana sampai hal yang kompleks. Contohnya, orang Medan itu katanya berwatak keras. Nah, ini merupakan intermediate level generalization, di mana orang Medan itu apakah semuanya berwatak keras atau ada 1-2 orang yang pada akhirnya digeneralisasi. Ini nih yang akan dibahas. Misalnya nanti kita akan membahas tentang teman-teman akan mengambil topik tertentu tentang apa gitu. Apakah itu bisa digeneralisasi? Dan yang terakhir itu adalah teori, di mana teori ini tentunya suatu kesatuan sejumlah generalisasi atau dasar fakta yang diketahui. Konsep tidak bisa dikatakan sebagai sebuah teori, tetapi teori berasal dari sebuah konsep. Artinya, konsep itu harus dikaji, harus dibuktikan berulang-ulang sehingga pada akhirnya bisa menjadi sebuah teori. Untuk metode ilmiahnya, yaitu setiap pengetahuan memiliki ciri spesifik mengenai itu apa, bagaimana, dan juga untuk apa. Ini merupakan bagian dari filsafat tadi, di mana filsafat itu biasanya akan berbicara tentang 3 hal ini: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Artinya ontologis itu mengenai apa yang akan dibahas, apa sih gitu, apa. Kemudian epistemologi itu akan menjawab atau mengkaji tentang bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, dan aksiologi adalah untuk apa, for what gitu. Nah, metode ilmiah ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti yang teruji. Jadi, hasil yang diperoleh dari lapangan itu juga harus teori yang ada di mungkin teman-teman akan angkat atau fenomena-fenomena itu akan dibuktikan dengan kejadian atau dengan hasil yang ditemukan di lapangan. Dan kemudian kegiatan ilmiah ini akan dimulai saat manusia mengamati sesuatu. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan observasi, itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan ilmiah. Karena teman-teman akan mengamati tentang topik yang akan teman-teman angkat. Nah, untuk perkembangan ilmu sosial itu namanya juga perkembangan, baik itu dari lahir, kemudian jadi anak-anak atau balita dulu deh, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian nanti menjadi yang lebih tua atau orang tua. Sama juga dengan ilmu, tentunya ada perkembangannya, tidak mungkin
sebuah ilmu lahir terus tiba-tiba langsung booming, udah pasti ada prosesnya gitu. Sama juga dengan perkembangan ilmu sosial itu. Yang pertama itu adalah fase embrionik, embrio berarti masih awal banget, dini banget gitu. Nah, ilmu sosial itu dulu dikenal dengan Indologi atau ilmu sosial kolonial, yaitu sejak 1842 itu berpengaruh sekali hingga abad ke-20. Bagian dari ilmu sosial itu merupakan bagian ilmu yang oriental yang dikembangkan untuk menyiapkan calon pegawai yang bertugas di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Dan ini juga kental dengan kepentingan kolonial, upaya memecahkan masalah negeri jajahan dan mempertahankan status quo. Kemudian developmental ini namanya juga develop berarti pembangunan, misalkan seperti itu. Proses pengembangannya yaitu tahun 1950 sampai 1960-an, kiblat dari Eurosentrisme itu ke Amerika dipengaruhi oleh antikolonialisme dan Perang Dingin. Teman-teman, untuk masalah Perang Dingin, Perang Dunia I, Perang Dunia II, teman-teman bisa nonton film-film, udah banyak sekali sih yang itu dijadikan sebagai sebuah movie untuk mempermudah kita memahami tentang kejadian Perang Dunia I, Perang Dunia II, kemudian Perang Dingin, seperti itu. Kemudian proses pembangunan di mana ilmu sosial itu digunakan sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah pembangunan ekonomi. Kemudian banyak sarjana Indonesia yang belajar ke US atau United States, di mana tahun 1956 berdirilah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI sebagai pengganti organisasi Hindia Belanda. Namanya 1956 berarti Indonesia sudah merdeka. Kemudian pada tahapan ilmu sosial yang kontemporer yaitu tahun 1970 sampai 1980-an, di mana banyak ilmu sosial yang lulus dari berbagai negara. Yang pada awal 1970-an ada 74 fakultas ilmu sosial dan kebudayaan di Indonesia itu sendiri. Cukup banyak ya. Tahun 1970-an ada 74 fakultas di Indonesia. Dan tahun 1970-an pula berkembanglah yang namanya LP3S, yaitu Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Pengembangan Ekonomi Sosial. Mungkin sekarang LP3M, bukan LP3I ya, itu nama kampus. Nah, untuk LP3S ini berperan penting dalam perkembangan ilmu sosial. Namanya juga Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Pengembangan Ekonomi Sosial. Jadi menurut Metika Z ada 4 catatan penting dalam masa kontemporer ini. Itu yang pertama itu Indonesia itu menarik perhatian berbagai bangsa sebagai mitra dan tempat penelitian ilmu sosial. Kemudian diskusi ilmu sosial itu mutu dan relevansinya dengan pembangunan nasional. Teman-teman mungkin pernah baca atau pernah melihat bukunya siapa tuh yang membahas tentang Indonesia. Justru banyak sekali ilmuwan-ilmuwan luar yang tertarik untuk membahas atau mengkaji tentang bagaimana seberapa seksi Indonesia itu dari kajian ilmu sosial. Nah, kemudian kecenderungan ilmu sosial itu kecenderungan ilmu satu merasa lebih tinggi dari ilmu lain, yaitu ilmu alam, sosial, dan kemanusiaan, di mana ini menjadi munculnya eksistensi ilmu ekonomi. Yang kemudian, perkembangan ilmu sosial menjadi sebuah ancaman bagi kepentingan politik pada masa Orba. Teman-teman sudah ketahui, atau mungkin belum tahu. Waduh, kalau teman-teman belum tahu kasus Orba atau Orde Baru, ayo dong, dipelajari lagi. PPKN loh, masa nggak tahu bagaimana Orba itu terjadi dan bagaimana Orba itu berakhir. Nah, kemudian logika ilmu sosial. Logika ilmu sosial itu ada 2. Yang pertama itu deduktif dan juga induktif. Yaitu deduktif itu adalah ilmu formal, di mana cara kerja deduksi ini dilakukan pada ilmu pasti. Deduksi merupakan penalaran yang kesimpulannya yang wilayahnya lebih sempit daripada wilayah premisnya. Sedangkan induktif ini juga hampir sama ya teman-teman dengan belajar bahasa Indonesia.
Induktif itu apa? Deduktif itu apa? Di mana kalimat utamanya? Apakah di awal? Apakah di akhir? Sama juga dengan ilmu sosial ini. Deduktif itu berarti kesimpulannya itu di awal atau di akhir gitu, ya. Jadi untuk induktif itu adalah ilmu empiris yang dimana hal itu sering disebut dengan cara kerja a posteriori. Yang artinya ilmu ini diperoleh setelah melalui pengamatan. Jadi kesimpulannya itu berada di akhir. Realitas sosial itu sendiri. Untuk realitas sosial itu di tingkat individual ada dua perspektif. Yang pertama itu tingkat perilaku yang meliputi teori stimulus respon, teori sikap, dan juga teori peran. Dan untuk tingkat subjektivitasnya, ada psikoanalisis Freud atau interaksi individu dengan dirinya maupun dengan lingkungan. Ini merupakan psikoanalisisnya Freud ini sangat famous, baik itu di kalangan ilmu sosial maupun di kalangan psikologi biasanya sangat famous. Kemudian untuk tingkat interpersonal, namanya inter, berarti antar, mana meliputi interaksi antar individu dengan semua arti yang berhubungan dengan kerjasama, konflik, adaptasi, dan juga negosiasi, komunikasi simbolik, dan hal lain yang mempunyai arti hubungan gitu. Realitas berarti kenyataan di dalam lingkup sosial. Untuk dari tahapan pengembangan diri, menurut George itu ada 4 hal yang mungkin teman-teman juga sudah mempelajari dulu. Mungkin anak IPS, apa sih namanya sekarang, ilmu sosial, dan juga Mia apa gitu. Dulu kalau di waktu saya SMA mah namanya cuma IPA IPS ataupun anak bahasa. Sekarang banyak ya nama-namanya. Nah, untuk tahap pengembangan diri ini biasanya dipelajari di mata pelajaran sosiologi mungkin dulu, dimana ada yang namanya tahap persiapan, yaitu imitation. Kemudian tahap bermain, yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan. Kemudian tahap permainan, misalnya kerjasama dalam kehidupan kelompok, dan tahap kelompok referen, yaitu mempunyai banyak kelompok hingga terbentuknya sebuah perspektif. Ini juga sama dengan proses perilaku manusia itu sendiri atau pengembangan diri itu sendiri. Yang pertama, nggak usah jauh-jauh deh. Teman-teman nanti anak 2020 ketika kita sudah tatap muka, tentunya teman-teman sudah ada tahap persiapan bagaimana untuk jadi anak kuliahan. Ya walaupun kalian sudah anak kuliahan hari ini, tapi karena secara online jadi belum terbentuk ekspresi yang penuh gitu. Dan kemudian nanti teman-teman tahap bermain ini akan mengumpulkan banyak-banyak bahan atau banyak teman gitu. Banyak relasi, misalnya masuk organisasi-organisasi tertentu, banyak ngikutin kegiatan-kegiatan atau justru aktif di kelas. Kemudian tahap permainan di mana teman-teman akan membuka kerjasama di dalam kelompok yang telah teman-teman pilih, dan pada akhirnya teman-teman akan mempunyai kelompok dan bahkan teman-teman akan memiliki identitas dari kelompok itu sendiri sehingga terbentuklah sebuah perspektif pada diri Anda. Kemudian untuk teori interaksi Simmel untuk mengkaji dari relasi interpersonal tadi antar individu tadi, itu yang pertama, masyarakat itu terbentuk dari jaringan relasi antara orang dan merupakan sebuah kesatuan. Dan relasi yang tidak sama sifatnya, artinya sebuah relasi pasti berbeda-beda sehingga terbentuk komunitas, asosiasi, atau pola relasi fungsional dan rasional. Dan tidak selamanya terbentuk integrasi yang harmonis, makanya muncul yang namanya konflik. Kemudian frekuensi dan kadar interaksi ini bervariasi, di mana semakin penting hak yang mempertemukan orang dalam relasi timbal balik, maka semakin cepat relasi itu berkembang. Bahasa sederhananya, kamu akan makin klik ketika kamu menemukan orang-orang yang sefrekuensi, gitu deh bahasa sederhananya. Nah, untuk tingkat struktur sosial itu ada dibahas, yaitu analisisnya itu ditujukan pada tindakan, jaringan interaksi, posisi sosial, dan peranan sosial, yang kemudian itu bisa menyangkut institusi sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah tingkat analisis masyarakat sebagaimana organisme hidup
sistem sosial, tertib sosial, substrantum yang melahirkan konflik. Nah, ini kayaknya akan kita angkat deh. Salah satu topik teman-teman, siapa yang beruntung akan mengangkat tentang konflik ini. Kemudian tingkat budaya, di mana tingkat budaya itu adalah arti, nilai, simbol, norma, dan pandangan hidup yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Dan analisis Sorokin itu tentang analisis tingkat budaya itu yang pertama teori kemajuan, di mana tahapan sejarah cenderung berulang kaitannya dengan mentalitas budaya dominan, tanpa membayangkan tahapan akhir yang final, artinya perubahan model siklus. Jadi gak usah jauh-jauh, kebaya. Dulu sebelum masih awal-awal kemerdekaan, Kutu Baru ya benar. Kutu Baru itu sudah famous teman-teman, sudah digunakan oleh mungkin bangsawan-bangsawan pada masanya. Dan sekitar awal 2010, Kutu Baru itu justru famous lagi, yang artinya tahapan sejarah itu kemungkinan ada siklusnya berputar seperti itu. Kemudian integrasi sosial dan budaya, yang arti nilai norma dan simbolnya itu merupakan kunci untuk memahami kenyataan dari sosio budaya. Dan yang berikutnya itu adalah tipe mentalitas dari budaya itu, yaitu ideasional, non material, yang artinya tidak dapat diungkap secara indera maupun indrawi ataupun campuran. Yang namanya tingkat budaya. Banyak yang mengatakan tingkat budaya itu adalah abstrak, karena itu merupakan sebuah tingkah laku yang dipraktikkan oleh sekelompok masyarakat. Tapi ada juga yang secara real bisa dilihat mata dan juga bisa diraba. Misalnya kain tenun, ulos, atau hal-hal alat musik seperti itu merupakan bagian dari budaya. Oke teman-teman, sampai di situ untuk struktur sosial ini, struktur dari ilmu. Kalau misalkan ada pertanyaan, feel free ya untuk bertanya di forum diskusi, dan teman-teman yang lain boleh menanggapi. Ingat, untuk mata kuliah saya, semakin sering Anda berekspresi, semakin sering Anda menanggapi, maka poin Anda akan membantu di akhir nanti. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat, dan saya harapkan teman-teman sudah mulai membayangkan atau mengambil